Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Top 10 bersama saya, Agung Laksono. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan 10 informasi menarik yang tengah menjadi sorotan. Kita jelang live update Top 10 selengkapnya. Kita ke informasi pertama Tribuners, belakangan ini foto makanan ringan dalam paket makanan yang disajikan pesawat Garuda Indonesia viral di media sosial. Foto tersebut menjadi perbincangan karena terdapat gambar putra Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, di kemasannya. Hal ini pun kemudian ditanggapi oleh PT Garuda Indonesia, Gibran Rakabuming, hingga Menteri BUMN Erick Thohir. Foto snack kentang bergambar Kaisang Pangarep ini tengah viral di media sosial. Makanan ringan tersebut disajikan kepada penumpang pesawat maskapai Garuda Indonesia. Terkait hal itu, Wali Kota Solo sekaligus putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, turut berkomentar. Gibran menanggapi hal tersebut dengan santai dan singkat. Dirinya menilai persoalan tersebut hanya sebuah kesalahpahaman saja. Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir menilai keberadaan gambar Kaisang dalam kemasan tersebut tak perlu dipermasalahkan. Selama tidak berkaitan dengan unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN, Erick juga meminta agar persoalan kemasan snack dalam maskapai plat merah itu tidak dikaitkan dengan unsur politik. Ia pun menambahkan Garuda Indonesia menerapkan sistem pasar bebas. Artinya, baik snack lokal maupun snack asing bebas beredar selama tak ada unsur KKN di dalamnya. Lain halnya dengan respons PT Garuda Indonesia yang memilih untuk mengganti produk tersebut dengan kemasan seperti biasa. Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra mengatakan, tujuan penggantian tersebut untuk menghindari adanya konflik kepentingan. Irfan memastikan masuknya snack dalam kemasan bergambar Kaisang tersebut merupakan ketidaksengajaan. Seperti diketahui, snack bergambar Kaisang tersebut bermerek Trix yang diproduksi oleh PT Jaya Swarasa Agung Tbk atau Taste Bakers. Taste Bakers juga meluncurkan kemasan baru produk Trix yang terdapat ilustrasi Kaisang Pangarep. Hal ini merupakan bagian dari kerjasama co-branding dengan PT Harapan Bangsa Kita atau GK Hebat, di mana PT Harapan Bangsa Kita tersebut dimiliki oleh Kaisang Pangarep. Adanya kemasan baru tersebut bertujuan untuk mengenalkan Taste Bakers ke pasar retail. Perusahaan menyebut sosok Kaisang dinilai dekat dengan UMKM Indonesia. Seorang wanita di Boyolali, Jawa Tengah harus menelan kekecewaan saat berniat melaporkan tindak kekerasan seksual yang dialaminya. Bukannya diterima dengan baik, ia justru diejek dan direndahkan oleh Kasat Reskrim Polres Boyolali. Atas kejadian itu, oknum polisi tersebut telah dicopot jabatannya oleh Kapolda Jawa Tengah. Diketahui korban adalah R, 23 tahun yang merupakan warga Simo, Boyolali. Pada Senin 10 Januari 2022 lalu, ia bermaksud melapor atas tindakan pelecehan seksual ke SPKT Polres Boyolali. Saat datang, ia diterima oleh seorang anggota polisi di sana. R kemudian diarahkan ke Satreskrim untuk menjelaskan secara detail apa yang dialaminya. Saat itu, R justru diejek karena datang ke kantor polisi. Dirinya diejek karena diam saja seusai menerima tindak pelecehan yang dilakukan pelaku. Anggota yang memeriksa lantas mengungkapkan bahwa R menerima tindak pelecehan di sebuah hotel di Bandungan, Semarang. R yang semula berniat melaporkan laporan langsung ciut nyali seusai anggota polisi yang diduga Kasat Reskrim ini menanyainya dengan nada tinggi. Penasehat hukum R, Heri Hartono mengatakan telah mengadukan dugaan pelanggaran etik oleh anggota polisi ini terhadap kliennya itu. Heri menjelaskan bahwa apa yang dialami kliennya adalah bentuk ketidakprofesionalan aparat penegak hukum dalam melayani masyarakat.
Informasi terbaru, kini oknum polisi yang menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Boyolali telah dicopot dari jabatannya. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi pada Selasa 18 Januari. Lutfi menyampaikan permintaan maaf atas tindakan oknum anggota Polres Boyolali yang kurang bertanggung jawab terhadap pelapor. Kapolda pun tak segan akan menindak tegas anggotanya yang tidak bisa menjalankan tugas pokoknya sebagai pelayan masyarakat. Negara saja menjamin wanita dalam bentuk ada undang-undang perlindungan perempuan dan anak. Kemudian di kepolisian sendiri ada PPA. Artinya apa? Perempuan ini kan benar-benar mendapatkan perhatian ekstra loh ya, spesialis lebih daripada beberapa proses yang lain. Tapi ternyata seorang pimpinan satuan menerjemahkan, mengaplikasikan di dalam pelayanan kok seperti ini. Apalah ya ini? Etikanya bagaimana coba? Pola komunikasinya bagaimana? Pelayanannya bagaimana? Itu yang kita sayangkan sekali. Sebetulnya ketika seseorang entah itu benar memenuhi syarat hukumnya, entah locus tempus delictinya memenuhi atau tidak, ketika seorang korban melapor, setidaknya diterima dan diarahkan dengan baik sesuai dengan ketentuan hukumnya. Bukan malah seolah-olah dihakimi. Tapi ya penak toh. Coba bayangkan kalau misalnya itu terjadi pada keluarga beliau, saudara beliau, anak beliau, atau siapapun saudara perempuannya beliau, terus seperti apa perasaannya gitu loh. Ya ini situasi semacam ini yang sebetulnya betul-betul kita pengen rubah supaya di kemudian hari tidak terjadi lagi Mbak R seperti ini, korban-korban seperti ini. Seorang yang sudah menjadi korban kejahatan mau melapor aja udah takut karena terbentur oleh birokrasi dan cara penerimaan pelayanannya yang nggak karu-karuan seperti ini. Ini nggak profesional kan gitu. Begini. Menyampaikan terkait dengan posisi kasus aduan pelapor di Boyolali. Jadi ada seorang wanita yang mengadu di Boyolali yang kurang mendapatkan pelayanan oleh oknum. Menyampaikan terkait dengan posisi kasus aduan pelapor di Boyolali. Jadi ada seorang wanita yang mengadu di Boyolali yang kurang mendapatkan pelayanan oleh oknum anggota Polri di wilayah Boyolali. Yang pertama yang perlu saya sampaikan, saya sebagai Kapolda minta maaf kepada pelapor atas tindakan anggota oknum kita yang kurang bertanggung jawab. Dan pelapor hari ini kemarin sudah saya perintahkan di Krimkum untuk dilakukan pelayanan di tempat kita di SPKP. Kasusnya sudah ditanganin dan akan kita tuntaskan secepat-cepatnya. Kemudian terkait dengan oknum anggota Polri di Polres Boyolali, hari ini juga saya perintahkan untuk dicopot untuk dilakukan pemeriksaan terkait dengan etika profesi yang tidak memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Harapan saya, Polda Jawa Tengah akan selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Bagi anggota Polda Jawa Tengah yang tidak bisa menjalankan tugas pokoknya sebagai fungsi kepolisian, akan kita proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Nama Ibu Kota Negara Nusantara baru saja diumumkan pada Senin 17 Januari kemarin. Namun rupanya ada pihak yang kurang setuju dengan pemberian nama Nusantara tersebut. Pernyataan itu datang dari anggota DPR RI Fadlizon yang menilai nama Nusantara untuk ibu kota baru disebut kurang cocok. Pendapat tersebut diungkapkan Fadlizon melalui akun Twitter pribadinya pada Selasa 18 Januari. Politisi Partai Gerindra ini kemudian mengusulkan nama baru untuk menggantikan Nusantara, yaitu dengan nama Jokowi. Hal tersebut mencontoh negara Kazakhstan yang menamakan IKN baru bernama Nur Sultan. Menurutnya, istilah Nusantara memiliki makna tersendiri, yakni wilayah Indonesia secara umum. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyetujui nama ibu kota negara baru Indonesia, yaitu Nusantara. Hal itu diungkapkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas Suharto Monarva dalam rapat panitia kerja RUU Ibu Kota Negara pada Senin 17 Januari. Suharto menjelaskan awalnya nama ibu kota baru Indonesia belum diisi dalam surat presiden atau surpres. Namun pihaknya menahan nama itu karena belum mendapat persetujuan dari kepala negara.
Diungkapkan Soeharto, Presiden Jokowi menyetujui nama ibu kota negara yaitu Nusantara pada Jumat 14 Januari lalu. Pemilihan nama Nusantara ini sebelumnya telah melalui berbagai pertimbangan dan mengalahkan 80 usulan nama lainnya. Lebih lanjut, Soeharto menjelaskan alasan dipilih nama Nusantara menjadi nama ibu kota negara baru. Ia menyebut bahwa istilah Nusantara sudah dikenal sejak dahulu dan mudah menggambarkan Republik Indonesia. Tak hanya itu, kata Nusantara ini juga dianggap ikonik di dunia internasional. Sebuah video narasi yang menyebut relawan ditahan polisi saat mengawal ambulans viral di media sosial. Akibat penahanan tersebut, pasien yang sedang diantarkan ambulans dikabarkan meninggal dunia. Menanggapi hal itu, pihak kepolisian memberikan penjelasan. Insiden antara polisi dan relawan ambulans ini terjadi di kawasan Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat 14 Januari sekira pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Menanggapi hal itu, melalui akun Instagram resmi @ditlantas.polda Sulsel memberikan penjelasan pada Minggu 16 Januari. Diungkapkan akun @ditlantas.polda Sulsel, pada saat kejadian, petugas melihat ada ambulans yang dikawal oleh R2 atau relawan ambulans. Petugas yang melihat lantas bermaksud mengambil alih pengawalan demi keselamatan ambulans tersebut. Namun saat ditanya, sang sopir mengaku bahwa ambulans yang dikawal dalam keadaan kosong dan tidak sedang membawa pasien. Lantaran ambulans dalam keadaan kosong, petugas kemudian mengikuti pengendara roda 2 yang menggunakan strobo dan sirine untuk dicek kelengkapannya. Namun saat itu diketahui bahwa sang pengendara tidak bisa menunjukkan surat-surat kendaraan. Kepolisian lantas memberhentikan dan menindak pengendara itu karena membahayakan pengendara motor lainnya. Diketahui saat kejadian, seorang bayi bernama Nadia Az-Zahra sedang dilarikan ke rumah sakit daya di dalam ambulans itu. Namun apa daya, Nadia menghembuskan napas terakhirnya saat berada di dalam ambulans. Ambulans yang membawa Nadia diketahui terjebak macet lantaran tidak mendapatkan pengawalan. Hal itu seperti yang terekam dalam rekaman sang sopir. Dalam rekaman video itu juga terdengar isak tangis keluarga sambil memeluk Nadia. Kini jasad anak dari pasangan Zulkifli dan Vivi Sumianti ini sudah dimakamkan. Sebagai bentuk ucapan bela sungkawa, pihak Ditlantas Polda Sulawesi Selatan mendatangi kediaman Zulkifli dan Vivi pada Senin sore. Pihaknya menyampaikan duka yang mendalam sembari membawa bantuan bagi keluarga tersebut. Ini kami dari Ditlantas atas nama Ditlantas Polda dan bela sungkawa atas meninggalnya anaknya ibu. Semoga diberi kekuatan kesabaran, doakan kami ini Bu ala kadarnya. Beres. Kami dari keluarga besar Ditlantas Polda Sulsel turut berduka atas meninggalnya anak Az-Zahra
turut berduka, berbelasungkawa yang sebesar-besarnya atas nama Ditlantas Polda Sulsel. Yang dibawakan apa saja? Kami membawakan ala kadarnya sembako, semoga bisa membantu keluarga korban. Ya. Kalau kejadian sendiri waktu ibu bawa bayinya, di mana kronologinya waktu macet atau gimana di jalan? Sempat macet itu ke sini. Sempat macet, jadi meninggal di jalan. Memang ibu nggak ada biaya memang untuk bawa ke rumah sakit yang ada? Benar-benar tidak ada. Tidak ada biayanya. Seorang gadis bernama Rohana Abdullah belakangan ini menjadi sorotan karena kisah hidupnya yang malang. Rohana merupakan anak dari buruh migran asal Indonesia yang ditinggalkan sang ibu di Malaysia. Selama bayi hingga kini berusia 22 tahun, Rohana dirawat dan diasuh oleh ibu angkatnya bernama Chi Holland, 83 tahun. Rohana Abdullah ditinggalkan ibunya di sebuah taman kanak-kanak saat usianya masih 2 bulan. Sang ibu dikabarkan pulang ke Indonesia seusai menelantarkan Rohana. Bayi Rohana lalu ditemukan Chi Hoilan, warga keturunan Cina di Malaysia yang menjadi guru di TK tempat ibu Rohana bekerja sebelumnya. Chi yang kini berusia 83 tahun membesarkan Rohana seperti anaknya sendiri meskipun ada perbedaan agama dan ras. Bahkan Chi mengirim putrinya itu ke sekolah agama Islam. Selain itu, Chi juga memastikan bahwa Rohana mempelajari dasar-dasar Islam tak hanya melalui studinya di sekolah, tapi juga interaksi dengan orang-orang di sekitarnya. Rohana mengaku akan terus menyayangi ibu angkatnya itu, meskipun suatu saat nanti ia akan menempuh jalannya sendiri. Seperti diketahui, Rohana yang saat beranjak dewasa ini menghadapi masalah terkait status kewarganegaraan di Malaysia. Ia sudah mengajukan status kewarganegaraan pada tahun 2016, namun hingga saat ini belum juga ada tanggapan. Akibatnya, Rohana terpaksa putus sekolah karena tidak memiliki dokumen identitas. Kisah perjuangan Rohana ini akhirnya didengar oleh Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Ismail Sabri bahkan menghubungi Rohana langsung melalui sambungan telepon. Perdana Menteri berkomitmen akan membantu Rohana demi mendapatkan hak kewarganegaraannya. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Malaysia, Datuk Seri Hamzah Zainuddin, telah melakukan penyelidikan terkait kasus Rohana. Mendagri mengatakan diperlukan beberapa dokumen pendukung untuk menyelesaikan masalah tersebut. Orang mana? Bapa orang sini, orang Malaysia lah. Nak hubungi dia, tak tahulah. Ayah sebab dia daripada kecil memang dah tinggalkan lah. So dia yang jaga daripada kecil. Dan dia boleh beri keterangan lah. Betul. Hari Senin nantilah saya akan hubungi pejabat pendaftaran. Lepas tu kalau ada apa-apa nanti, kawan saya akan hubungi you. Nanti tuan boleh tolong lah saya. InsyaAllah lah ini telefon ni. Nak tolong lah ni. Minta tolong sangat-sangat. Ya. Saya pun baca dalam surat khabar juga. Lepas tu saya suruh kawan saya carilah macam mana caranya. Terima kasih sangat-sangat hubungi saya. Okey. InsyaAllah nanti kalau ada apa-apa perkembangan, kawan saya akan hubungi ya. Okey, boleh. Okey. Terima kasih. Okey, sama-sama. Assalamualaikum. Nasib malang dialami oleh seorang rentenir berinisial NS yang tewas di tangan nasabahnya sendiri. Korban tewas setelah disabet senjata tajam di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan. Adapun penyebab aksi pembunuhan itu lantaran korban kesal ditagih utang sebesar Rp350.000. Peristiwa berdarah ini terjadi di Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan pada Senin 17 Januari 2022. Kejadian bermula saat penagih utang berinisial NS datang ke rumah CS untuk menagih cicilan sebesar Rp350.000. Dalam waktu yang bersamaan, CS akan berangkat untuk berkeliling menjual gorengan. Saat ditagih, CS mengaku tak punya uang untuk melunasi utang tersebut. Namun hal ini malah berlanjut dengan cekcok antara keduanya. Keduanya bahkan sempat berkelahi di dalam rumah. Kasat Reskrim Polres Tangerang Selatan, AKP Aldo Primananda Putra mengatakan,
Kala itu, keduanya sama-sama tidak memegang senjata tajam. Senjata tajam tersebut diambil di dalam rumah CS. Peristiwa ini rupanya disaksikan oleh warga bernama Evan, 17 tahun. Evan menjelaskan, korban dan pelaku sebelumnya terlibat cekcok, bahkan saling serang dengan senjata tajam. Setelah dilukai dengan senjata tajam, rentenir itu sempat teriak meminta tolong. Namun akhirnya nyawa NS tak dapat diselamatkan lantaran luka yang cukup parah di bagian lehernya. Sedangkan CS mengalami kritis dan menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit IMC Bintaro. Ya, memang telah terjadi di lokasi sekitar daerah Ciputat bahwa ada seseorang yang berinisial MS yang pekerjaannya untuk menagih kredit harian, yang mana korban ataupun juga sebenarnya dia juga menjadi pelaku penganiayaan. Ini didatangi rumahnya oleh MS untuk menagih sejumlah utangnya itu 350.000. Terus kemudian ditagih terhadap CS ini, namun CS ini belum ada uang, sehingga tersulutlah emosi daripada MS ini. Kemudian terjadi pemukulan kepala di bagian kepala. Ini berdasarkan hasil keterangan daripada pelaku penganiayaan yang kita sudah ambil beberapa keterangan. Kemudian mereka akhirnya karena tidak terima daripada CS ini yang pemukulan yang dilakukan oleh MS ini, tidak terima oleh CS, kemudian dia balik dan akhirnya terjadi duel. Dan akhirnya di situ memang tidak disiapkan senjata tajam berupa parang dan pisau. Menurut keterangan daripada CS ini, pelaku penganiayaan, MS, korban yang meninggal ini, mengambil pisau terlebih dahulu, kemudian menyabet daripada bagian tubuh daripada CS tersebut. Kemudian CS ini juga memang parang ada di situ, mengambil kemudian langsung menebas bagian depan yang akhirnya kena leher dan beberapa kena sayatan di tubuh daripada MS, sehingga MS ini sebagai korban penganiayaan ini terkapar di tempat itu. Mantan politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahian resmi ditahan di Rutan Bareskrim Polri setelah menjadi tersangka kasus ujaran kebencian dan sara. Dari bilik jeruji besi, Ferdinand menuliskan sepucuk surat berisi permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Inilah sepucuk surat yang ditulis tangan oleh Ferdinand kala dirinya mendekam di tahanan. Dalam surat tersebut, Ferdinand Hutahian meminta maaf atas cuitannya di media sosial Twitter yang dianggap telah menghina agama. Surat itu kemudian dititipkan kepada kuasa hukumnya, Roni Hutahian. Ferdinand juga meminta maaf pada tokoh agama dan masyarakat yang tersakiti atas cuitannya itu. Dirinya mengaku tidak bermaksud untuk menyinggung pihak manapun. Selain itu, menurut Roni, Ferdinand juga meminta doa kepada masyarakat agar dirinya diberi kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi proses hukum. Adapun dikutip dari surat itu, Ferdinand juga memohon bimbingan kepada masyarakat agar kedepannya bisa semakin menjadi pribadi yang lebih baik dalam beragama. Untuk diketahui, dalam kasus ini Ferdinand sudah mengajukan penangguhan penahanan. Menurut Roni, alasan utama pengajuan surat penangguhan itu karena Ferdinand merupakan tulang punggung keluarganya. Kemudian alasan kesehatan juga menjadi faktor lainnya karena Ferdinand sudah lebih dari 2 tahun sakit. Sementara itu, Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo mengatakan pihaknya sudah menerima surat pengajuan penangguhan itu. Namun pihaknya baru akan memberikan keputusan jawaban dalam gelar perkara selanjutnya. Thank you.
Seorang pekerja migran asal Indonesia bernama Rokaya, 40 tahun, akhirnya bisa pulang ke tanah air setelah menjadi TKW di Irak. TKW asal Indramayu itu sebelumnya sempat viral seusai meminta tolong kepada Presiden Jokowi karena merasa tertekan dengan majikannya. Namun siapa sangka Rokaya pulang ke Indonesia hanya membawa uang 4.000 perak saja. Rokaya sendiri tiba di rumahnya pada Kamis 13 Januari 2022 kemarin sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Rokaya mengaku bahagia akhirnya bisa pulang ke kampung halamannya di Desa Eretan Wetan, Kecamatan Kandang Haur, Kabupaten Indramayu. Di balik kebahagiaannya itu, Rokaya mengaku trauma dengan apa yang dialaminya selama di negara Timur Tengah tersebut. Rokaya sendiri sebelumnya viral seusai video minta tolongnya kepada Presiden Joko Widodo. Saat itu, Rokaya mengaku sudah tak tahan lagi dengan penyakit yang dideritanya dan tetap dipaksa untuk bekerja oleh sang majikan. Rokaya menceritakan selama 1 tahun bekerja di Arbil, Irak, ia merasa sangat tertekan. Meski dalam keadaan sakit, Rokaya tetap dipaksa untuk bekerja dan tidak ada hari libur maupun waktu istirahat. Hingga akhirnya Rokaya dapat pulang kembali ke Indonesia. Namun dirinya mengaku hanya membawa uang 4.000 perak saja saat pulang. Uang sisa hasil bekerjanya tersebut habis diminta agensi untuk membeli tiket kepulangan Rokaya ke tanah air. Setelah memberikan semua sisa uang gajinya itu, Rokaya mengaku tetap diminta uang tambahan $100 lagi. Saat itu permintaan agensi tidak dipenuhi Rokaya karena ia sudah tidak lagi memiliki uang. Rokaya berujar ia sebelumnya mendapat uang senilai $800 dari upahnya bekerja selama 3 bulan. Upah tersebut rupanya tidak sesuai kesepakatan, lantaran sebelumnya dijanjikan $500 per bulan oleh majikannya. Namun pada kenyataannya ia hanya diberi upah $300 saja per bulannya. Ya kan saya di sana sakit-sakitan terus ya. Majikan saya nggak dibawa ke dokter. Enggak, kalau saya minta tolong bawa aku ke dokter, itu katanya nggak bagus katanya kayak gitu. Ya udah saya jadi terpaksa mau meminta bantuan sama siapa. Jadi saya bikin video sendiri asalkan saya bisa pulang dari situ. Video yang minta tolong Pak Jokowi itu? Iya. Itu waktu itu kondisi ibu lagi parah banget berarti? Iya, ya, itu ininya tuh. Ya setiap hari tuh kalau nggak minum Panadol 3 tuh ototnya semua kenceng, kepalanya sakit. Udah nggak kuat lah kerja lah kayak gitu. Terus ya satu-satunya jalan udah saya bikin video aja sendiri. Mungkin kedengar sama siapa-siapa, kelihatan sama siapa-siapa, mungkin ada orang bantu sama saya kayak gitu. Alhamdulillah direspon pemerintah langsung iya, ya Bu. Alhamdulillahnya tuh semua bisa nolong sama saya. Saya bisa pulang dari sana Irak. Bu, itu ceritanya kalau di sana ibu dapat perlakuan kasar nggak sih Bu atau gimana Bu di Irak Bu? Ya enggak sih, cuman nggak boleh pulang aja kan, harus bayar denda. Harus bayar denda. Kerjanya berat juga Bu di sana Bu? Berat banget. Bu, ini kan katanya Irak tuh negara konflik juga ya Bu, negara perang gitu. Itu benar Bu di sana Bu seperti itu Bu? Ya iya sih katanya, tapi saya waktu di sana nggak ada perang sih. Nggak ada. Cuma emang ini ya namanya tuh beda sama negara-negara lain mungkin ya. Iya, kalau negara-negara lain kan itu mah ya waktu penerbangan aja susah kan, saya diumpetin kayak gitu. Ya Allah. Enggak duduk di ruang tunggu penerbangan kan harusnya nunggu ya. Itu mah nggak langsung dimasukin ke kapal.
Oh, tapi untuk ngabarin ke keluarga bisa Bu waktu di sana Bu? Kan kata majikan, kamu boleh, kan HP dirampas ya. Oh dirampas. Oh. Dirampas, jadi kan susah hubungin keluarga. Terus boleh kamu pegang HP ngabarin keluarga, cuman 10 menit. Oh, 10 Iya menit. kan, gimana 10 menit? Hmm. Jadi kan, ya udahlah. Kisah seorang wanita di Gianyar, Bali yang melangsungkan pernikahan tanpa mempelai pria viral di media sosial. Sang calon suami diketahui membatalkan pernikahan 2 hari menjelang hari bahagianya. Sang wanita pun mengungkapkan alasan mengapa kekasihnya tiba-tiba membatalkan pernikahan, padahal semua persiapan sudah selesai dilakukan. Kisah wanita asal Bali ini viral setelah dibagikan akun TikTok @itataurus05 pada Sabtu 15 Januari 2022. Hingga Selasa 18 Januari, unggahan itu bahkan sudah disukai lebih dari 50.000 pengguna. Diketahui sosok wanita tersebut adalah Niputu Melina, 22 tahun yang merupakan warga Banjarbanda, Desa Sabah Belah Batu, Gianyar, Bali. Semula, Melina akan melangsungkan pernikahan dengan sang kekasih pada 12 Januari 2022. Namun, ia terpaksa harus menikah tanpa kehadiran calon suami karena pihak mempelai pria membatalkan pernikahan secara sepihak. Alasannya pun di luar dugaan. Pria tersebut enggan menikah dengan Niputu Melina karena enggan nyentana atau tinggal di rumah sang istri seusai menikah. Lantaran seluruh persiapan sudah selesai dilakukan, maka Melina tetap melangsungkan pernikahan meski tanpa mempelai pria. Ayah Melina, Iketut Suwardita, juga tak mempermasalahkan kejadian yang menimpa sang anak. Dirinya berharap agar viralnya kisah Melina ini bisa menjadi pembelajaran untuk banyak orang. Melina dan calon pengantin pria sebelumnya sudah berpacaran sejak lama. Meski hubungan keduanya sering putus sambung, akhirnya mereka berkomitmen untuk lanjut ke jenjang pernikahan. Namun apa yang terjadi saat ini benar-benar di luar dugaan sebelumnya. Ada kejadian menarik saat Presiden Joko Widodo berkunjung ke Kota Bandung pada Senin 17 Januari kemarin. Ketika mendatangi sebuah pasar di Kota Bandung, orang nomor 1 di Indonesia itu ditawari jajanan cilok oleh seorang pedagang. Tawaran cilok itu rupanya dibalas Jokowi dengan pemberian uang dan juga sembako. Presiden Jokowi mengunjungi pasar sederhana di Kota Bandung pada Senin 17 Januari 2022. Kunjungan Presiden pun disambut pedagang, termasuk Amir, 58 tahun, seorang penjual cilok di pasar sederhana. Tak ayal momen pertemuannya dengan sang Presiden dimanfaatkan oleh Amir. Bahkan pedagang tersebut menawarkan cilok dagangannya kepada Jokowi. Amir bercerita Presiden Jokowi tidak menolak saat ditawari cilok. Kemudian tawaran cilok itu dibalas oleh Presiden dengan bantuan berupa uang dan juga sembako. Amir yang merupakan warga asli Garut ini mengaku sudah puluhan tahun berjualan di pasar sederhana. Selama tinggal di Bandung, dirinya tinggal di Gang Mukti, Sukajadi. Dirinya mengaku sangat senang dengan mendapat bantuan dari Presiden Jokowi ini. Tak hanya Amir, sejumlah pedagang lain juga mendapatkan bantuan dari mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Seperti Irfan, 42 tahun, yang sudah bertahun-tahun jualan di pasar sederhana. Selesai menerima bantuan dari Presiden Jokowi, Irfan bahkan membagikan secara gratis barang dagangannya. Ini apa ini, Pak? Nasi rumput laut sama aswa. Udah berapa kalau gini? Paling 400. 400. Banyak banget. Untuk sampel masa 400. Kan ada stok di dalam. Ya, ada. Makasih Pak, cuma berkah ini. 1,2 ya. Makasih Pak, Makasih. Berkah. Ini dibersihkan, dicat yang baik ya. Siap Pak. Tanya gedein. Makasih Pak. Udah. Apa itu digratiskan Pak?
Dibagikan. Sabare. Naon nu kudu bayar cangkaleng? bayar kita campur jemur. Ya sok. Dibagikan. Oh, kayu sorangan. Cangkalengna bantu wayahna. Mana tuh wadahna? Kamu cangkaleng mah bayar cangkaleng wayahna. Ini modalna cangkaleng mah. Sugan jeung cangkaleng atau ai sugan. Sebentar nuhun. Aya rakna ge henteu eta. Baik Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update Top 10 kali ini. Jangan lupa untuk terus perbarui informasi Anda di kanal YouTube Tribun News. Saya Agung Laksono pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.